mendapatkan nomor 21 sampai 30. Ini ditanya mana yang termasuk kelompok senyawa aldehida. Aldehida atau alkanal, rumus umumnya itu adalah CnH2nO. Jadi jumlah H-nya itu 2 kali lipat jumlah C-nya dan O-nya 1. Ini kalau dilihat di sini, tiga-tiganya mungkin ya. Karena tiga-tiganya jumlah atom C-nya itu selalu setengah kali jumlah atom H-nya. Jadi tiga-tiganya mungkin merupakan aldehida. Nomor 22. Senyawa yang berisomer kerangka dengan senyawa berikut ini adalah, isomer kerangka itu apanya sih yang boleh beda? Nah, ternyata yang boleh beda itu adalah jumlah rantai utamanya. Gugus fungsinya itu harus sama. Nah, senyawa ini namanya adalah 2-metil propanal. Ini adalah aldehida, 3 atom karbon pada rantai utama dan 1 cabang. Jadi nggak mungkin dong kita pilih jawaban yang A, itu kan jawabannya adalah nama senyawa ini sendiri. Nah, yang mana yang berisomer kerangka? Kalau kita lihat yang B, butiraldehida, itu adalah aldehida dengan jumlah atom karbon 4. Tapi tidak ada cabangnya lurus. Nah, ini boleh nih. Butiraldehida atau butanal, ini boleh kita anggap isomer kerangka dari 2-metil propanal. Karena sama-sama aldehida tapi jumlah rantai utamanya beda. Butanal 4 atom karbon pada rantai utamanya. Senyawa yang ada di gambar itu 3 atom karbon pada rantai utamanya. Jadi boleh. Oke, nomor 23. Tata nama senyawa berikut ini yang tidak tepat yang mana nih? Kita lihat dulu. Metil isobutil keton, kita cek ya. Berarti alkilnya metil dan isobutil. Gugus fungsinya keton. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, tidak ada yang salah dengan penamaan ini. Karena kan kita harus menyebut dulu alkil yang pendek, alkil yang panjang, terus kemudian kata keton ya. Jadi boleh. Nomor 1, tidak ada yang salah. Nomor 2, 3-metil butanal. Mungkin nggak ya? Oh, ini aldehida, jumlah atom karbonnya 4. Di nomor 3-nya ada metil. Nah, ini juga nggak salah. Karena kita kan memang harus memberi nomor dimulai dari gugus fungsi sebagai nomor 1. Jadi kalau metilnya dapat nomor yang besar, nomor 3 gitu ya nggak apa-apa. Itu juga penamaan yang tepat. Nah, kalau nomor 3 kita gambar mungkin nggak ya ada 2-metil asetaldehida. Nah, kesalahan nomor satunya adalah ini adalah nama trivial. Jadi kan nggak mungkin ya penomorannya nggak pakai alfa beta gamma. Penomorannya tetap harus pakai alfa beta gamma kalau kita mau pakai nama nama trivial. Nah, asetaldehida itu adalah aldehida dengan 2 atom karbon. Kalau di nomor 2-nya ada metil, nah berarti namanya salah. Harusnya namanya adalah propanal. Karena C itu yang terakhir bukan cabang. Ini adalah bagian dari rantai utama. Jadi namanya seharusnya adalah propanal. Atau kalau mau nama trivial propion aldehida. Jadi penamaan yang tidak tepat itu nomor 3 saja. Pilih E. Nomor 24. Senyawa yang berisomer posisi dan kerangka dengan senyawa tersebut adalah, nah kita lihat ini adalah suatu keton. Jumlah atom karbon rantai utamanya 5. Ada cabang di nomor 2. Nah, jadi namanya adalah 2-metil 3-pentanon. Nah, mana yang berisomer posisi dengan senyawa itu? Kalau berisomer posisi berarti kan yang beda adalah posisi ikatan, bisa jadi posisi ikatan rangkap, posisi gugus fungsi, atau posisi alkil. Nah, ini kelihatannya sih yang nomor 2 ya. Karena senyawa nomor 2 kalau digambar, nah ini namanya 4 metil 2 pentanon. Nah, ini kan yang beda posisi metil sama posisi gugus fungsinya ya dengan 2 metil 3 pentanon. Jadi benar nih, nomor 2 adalah isomer posisinya. Nah, kalau isomer kerangka itu berarti harus beda rantai utamanya. Jadi kita harus pilih juga mana yang merupakan keton, tapi rantai utamanya beda. Pentanon ini rantai utamanya 5. Nah, ini sih kelihatannya nomor 4 ya. Karena nomor 4
kita punya keton dengan 6 atom karbon. Namanya 2 heksanon. Rantai utamanya 6. Nah, ini adalah isomer kerangka dari 2-metil 3-pentanon. Nah, kenapa saya nggak pilih nomor 1 dan 3? Ini adalah nama-nama aldehida. Jadi kalaupun berisomer, ini adalah isomer gugus fungsinya. Nomor 25. Jumlah seluruh isomer yang dimiliki dengan senyawa dengan rumus molekul C5H10O. Nah, ini kalau nggak aldehida pasti keton nih. Kita gambar yang aldehida dulu kemungkinannya. Yang pertama, rantainya lurus aja ya. Ini namanya pentanal atau valeraldehida. Kemudian, nah ada tipsnya sih. Ini kan di belakang gugus fungsi C-nya ada 4. Kalau kita variasiin, kemungkinan alkilnya ada 4 tuh pasti. Gini. Ini kan seolah-olah kayak sekunder butil ya. Terus kita variasiin lagi. Yang seperti ini. Satu lagi yang tersier. Nah, ada 4 tuh aldehidanya. Kalau keton ini ada berapa? Nah, keton itu harus ada gugus fungsi C rangkap O atau karbonil di tengah-tengah. C-nya total kan harus 5. Jadi gitu tuh. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua kita ganti alkil yang di kanannya. Jadi isopropil. Kemungkinan yang satu lagi, alkilnya di kiri dan di kanan sama-sama etil. Nah, jadi senyawa dengan rumus molekul C5H10O itu punya 4 aldehida dan 2 keton. 3 keton, sorry. Jadi semuanya ada 7. Nomor 26. Urutan penurunan titik didih senyawa-senyawa berikut ini adalah, nah ini kita lihat semua senyawa yang ada di sini adalah aldehida. Jumlah atom karbonnya sama-sama 5. Kecuali yang nomor 3, ini 4 ya. Nah kan teorinya makin tinggi makin tinggi MR, berarti titik didih pasti makin tinggi ya. Jadi titik didih senyawa yang ketiga itu udah pasti sih paling rendah ya, karena dia C-nya paling dikit, MR-nya paling kecil. Nah, tinggal kita pilih yang nomor 1 dan 2 mana yang titik didihnya lebih tinggi. Ingat, makin banyak cabang, titik didih jadi makin rendah. Karena keteraturan molekulnya ya. Makin tidak bercabang, titik didihnya makin tinggi. Jadi, titik didihnya urutannya seperti ini. Oh, kalau disuruh ngurutin berdasarkan penurunan berarti dari yang paling tinggi ya. Berarti kalau berdasarkan penurunan ya jawabannya 2, 1, 3 ya. Kalau berdasarkan kenaikan jawabannya 3, 1, 2 kayak begitu. 27. Hasil yang akan diperoleh pada reaksi berikut ini. Nah, ini kita punya 2 propanol atau isopropil alkohol, suatu alkohol sekunder. Nah, alkohol sekunder kalau dioksidasi itu nanti akan menghasilkan keton dan air ya. Jadi kita nanti jadi dapat propanon nih. Gitu. Mekanismenya sebenarnya bisa kita anggap gini. Ini 1O, 1H sama 1H yang ada di sini keluar jadi air gitu. Jadi nanti ini jadi rangkap menjadi suatu keton. Jadi hasilnya adalah propanon ini ya, keton dengan 3 atom karbon. Atau boleh dimetil keton kalau mau ya nama trivialnya. 28. Sebanyak 5,6 gram senyawa karbon dibakar sempurna. Senyawa karbonnya kan nggak tahu apa ya. Jadi kita misalkan CXHYOZ. Kalau senyawa hidrokarbon itu hanya mengandung C dan H. Kalau senyawa karbon itu dianggap mengandung C, H, dan O. Dibakar sempurna menggunakan 12,8 gram oksigen. Diketahui menghasilkan 13,2 gram karbon dioksida dan 5,4 gram uap air. Senyawa hidrokarbon tersebut menghasilkan endapan perak jika direaksikan dengan
reagen tolens. Oh, itu adalah ciri-ciri dari suatu aldehida. Oke, at least kita tahu senyawa ini adalah aldehida ya. Nah, kita nggak tahu nih C-nya berapa, H-nya berapa, O-nya berapa. Tapi jawaban udah bisa kita eliminasi. Keton-keton ini tidak mungkin. Nah, ini ada propion aldehida sama propanol ya. Sudahlah, jawabannya sih pasti yang C ya. Nah, tapi untuk hitungan yang benarnya kita akan hitung perbandingan jumlah X, Y, dan Z. X, Y, dan Z itu adalah perbandingan jumlah mol C, H, dan O. Jumlah mol itu berarti perbandingan massa dengan massa atom relatif. Nah, massa atom C dalam CXHYOZ itu sama dengan massa atom C dalam CO2. Jadi kita hitung dulu massa atom C dalam CO2, caranya adalah 1 dikali ARC dibagi MrCO2 dikali massa CO2-nya. Nah, ini kalau dihitung jadi 3,6 gram. Massa atom H-nya kita hitung dari H2O. Dalam H2O ada 2 H-nya, jadi 2 dikali ARH dibagi MrH2O dikali massa H2O. Nah, ini kalau dihitung jadi dapatnya 0,6. Total senyawa CXHYOZ 5,8 gram. Berarti massa O-nya bisa kita hitung nih. 5,8 dikurangi 0,6 dikurangi 3,6. Jadi 5,8 kita hitung massa O-nya ya. Massa O-nya itu 5,8 dikurangi 3,6 dikurangi 0,6 gram. 1,6 gram. Jadi perbandingan X, Y, dan Z-nya adalah 0,3 banding 0,6 banding 0,1. 3 banding 6 banding 1. C3H6O. Ya benar ya, propion aldehida. Nomor 29. Dari antara senyawa-senyawa berikut ini yang tidak akan menghasilkan endapan merah jika direaksikan dengan pereaksi Fehling. Berarti mana yang keton nih? Keton tidak bereaksi dengan Fehling. Nah, yang keton cuma nomor 2. Udah, jawabannya E berarti. Tidak ada jawaban yang tepat. 30 terakhir untuk di video ini. Senyawa hidrokarbon yang berguna sebagai bahan pengawet makhluk hidup di laboratorium biologi dan bahan plastik termoset adalah hasil oksidasi dari, nah senyawa yang diomongin ini adalah formaldehida atau metanal atau formalin. Nah, formalin ini hasil oksidasi dari apa? Ya pasti dari alkohol ya. Tentu alkoholnya alkohol primer. Atau alkohol yang jumlah atom C-nya sama-sama 1. Jadi metanol.